Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizky. Di kesempatan kali ini kita akan mengatur pengaturan di OBS ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita menginstal ini udah ditampilkan sebuah auto configuration, artinya konfigurasi otomatis berdasarkan pilihan kita teman-teman. Nah, di sini tuh ada yang pertama mengoptimalkan streaming dan perekaman layar itu yang kedua. Terus ada yang kedua ini mengoptimalkan perekaman layar tapi tidak dengan streaming. Terus yang ketiga ini saya hanya menggunakan virtual camera aja. Nah, untuk virtual camera ini nanti kita akan bahas di modul yang ada di materi ini teman-teman. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman ingin live streaming, teman-teman pilih yang nomor 1. Tapi jika teman-teman ingin merekam layar tidak streaming, teman-teman bisa pilih yang opsi kedua ini. Oke, di sini kan kita untuk live streaming ya teman-teman. Nah, jadi kita pilih yang kedua, optimize for streaming dan recording is secondary. Jadi mengoptimalkan proses streaming dan perekaman itu opsi kedua. Oke, kita next saja. Nah, di sini untuk kanvas ya, kanvas video yang akan ditampilkan di live streaming kita bisa atur di sini. Oke teman-teman, di sini ada video setting. Fungsinya kita untuk mengatur tampilan videonya. Nah, di sini ada kanvas. Kanvas itu semacam kalau di kertas atau di lukisan itu semacam berapa yang mau ditampilkan gitu dalam kertas atau ukuran kertas lah. Nah, kalau di sini ukuran videonya. Nah, di sini ada resolusinya itu ada 1920 kali 1080. Ini HD ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan komputer yang speknya mendukung. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan komputer AMD Ryzen 3 3250U dengan Radeon Graphics dengan RAM 8GB. Nah, ini sudah bisa sih untuk HD, teman-teman. Nah, jadi untuk kanvas ini tergantung spek komputer teman-teman ya. Nah, tapi misalkan untuk defaultnya ini use current biasanya HD. Nah, tapi kalau misalkan untuk laptop-laptop yang kurang mendukung, ini biasanya disaranin sama si OBS ini. Nah, ini pilih VPS-nya itu sekitar 60-30 aja. Jadi untuk frame per second semakin tinggi tuh gerakannya tuh semakin mulus teman-teman. Jadi kita bisa mengoptimalkannya antara 60-30. Tapi kalau misalkan kita pilih 60, dia akan memaksa si prosesor komputernya ini terus di frame 60, sedangkan kalau VPS itu bisa drop, bisa turun, jadi nggak stabil gitu. Oke, kita next saja. Di sini kita pilih stream. Maksudnya di sini kita pilih layanan untuk streaming. Kita mau streaming di mana? Bisa di Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream, Twitter, atau bisa show all. Di sini banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa pilih, ada YouTube juga, ada TMS. Sini custom aja. Nah, karena di sini tidak ada, jadi saya bakal ngambil ke stream dari YouTube ya teman-teman. Caranya kita pilih YouTube RTSM. Oke. Nah, di sini kita bisa koneksikan ke akun Google kita. Bisa menggunakan use StreamKey. Ini bagi yang udah paham tentang YouTube Studio. Kalau ini buat teman-teman saya rekomendasikan yang connect akun. Oke teman-teman, di sini saya ingin menggunakan ke stream dari YouTube saya. Jadi saya bakal buka Chrome. Teman-teman, saya sudah di YouTube Studio. Saya ingin mengambil kunci streaming. Ini kuncinya, saya salin, kemudian saya tempelkan di sini, paste. Oke. Tapi kalau teman-teman bingung untuk mendapatkan key stream, teman-teman bisa klik di sini, get stream key.
Lalu pastikan akun YouTube teman-teman ini udah diverifikasi 24 jam. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada di modul berikutnya. Kita next saja teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk mengetes live streaming kita dan performa bandwidth kita. Jadi dia otomatis. Oke, sudah 100%, kita tinggal tunggu. Nah, jadi yang didapatkan untuk komputer ini, kita mendapatkan pengaturan dengan kanvas resolusi HD SimSmart 20, terus ada outputnya itu 1280, yaitu Full HD. Oke, lalu kita apply setting. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mengatur OBS nya. Untuk modul berikutnya kita akan mengenal lebih dekat menu-menu dan fitur apa saja yang ada di OBS. Oke, terima kasih dan tetap semangat.